Vanessa dari kelas Maxwell, saya akan menjelaskan mengenai contoh transaksi yang telah saya buat. Transaksi pertama yaitu tanggal 2 November 2020. Cantika menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 75 juta dan menerima uang sewa gedung seharga 100 juta. Pada jurnal umum, Cantika menyetor uang ke dalam perusahaan, kita sebut dengan kas, dan kita letakkan nominalnya dalam kolom debit. Selanjutnya, menerima uang sewa gedung seharga 100 juta, kita sebut dengan gedung, dan letak nominalnya sama dengan kas, yaitu di debit. Kedua transaksi ini, kas dan gedung, kita bisa sebut juga dengan modal Cantika, dan kita letakkan di dalam kolom kredit seharga 175 juta. Transaksi kedua, pada tanggal 3 November, dibeli perlengkapan dan peralatan klinik masing-masing sebesar 1 juta dan 10 juta. Pada tabel jurnal umum, kita meletakkannya di sisi debit masing-masing 1 juta dan 10 juta. Dan di sisi kredit kita menyebutnya dengan kas dengan senilai 11 juta. Pada tanggal 5 November diterima penerimaan jasa klinik senilai 5 juta. Dan kita letakkan pada kas di sisi debit senilai 5 juta dan pada sisi kredit kita tuliskan pendapatan jasa senilai 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 9, Cantika mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Pada tabel jurnal umum kita menyebutnya dengan priv atau prive. Kita letakkan 1 juta di sisi debit dan pada kas kita letakkan di kredit senilai 1 juta. Transaksi berikutnya pada tanggal 11 dibeli kembali peralatan klinik secara kredit sebesar 15 juta. Di jurnal umum kita menulisnya dengan peralatan klinik di sisi debit senilai 15 juta dan utang usaha di sisi kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 13, pekerjaan yang telah diselesaikan bernilai 4 juta dibayar kemudian. Di jurnal umum kita meletakkannya di sisi debit dengan nama piutang usaha dengan besar 4 juta dan pada sisi kredit diletakkan pada kas senilai 4 juta. Jumlah keseluruhan transaksi pada sisi debit 211 juta rupiah dan sisi kredit 211 juta rupiah. Selanjutnya kita mengisi buku besar. Pertama, kita mengisi nama. Yang pertama itu kas, nomor rek 111. Transaksi tanggal 2 November, Cantika menyetorkan uang ke dalam perusahaan. Pada jurnal umum, kita meletakkannya di sisi debit. Begitu juga di buku besar, kita letakkan di sisi debit. Dan pada saldo, kas, semuanya berada di sisi debit. Yang kedua, transaksi tanggal 3 dibeli perlengkapan peralatan kredit. Kas pada tanggal 3 terletak di sisi kredit senilai 11 juta. Maka pada buku besar kita juga menulis di sisi kredit senilai 11 juta. Sisi debit yang sebelumnya 75 juta, kita kurangkan dengan sisi kredit 11 juta, sisa 64 juta. Transaksi pada tanggal 5.
Diterima penerimaan jasa klinik senilai 5 juta. Pada jurnal umum, kas pada tanggal 5 terletak pada sisi debit senilai 5 juta. Maka pada buku besar juga kita menuliskan sisi debit. Sebelumnya, pada sisi debit terisi 64 juta. Lalu kita jumlahkan dengan transaksi tanggal 5 senilai 5 juta. Jadi totalnya 69 juta. Selanjutnya pada tanggal 9, Cantika mengambil uang untuk keperluan pribadi. Pada jurnal umum, pada transaksi kas tanggal 9 itu terletak pada kredit. Maka kita menuliskan di buku besar juga pada sisi kredit. Transaksi yang sebelumnya tersisa 69 juta, kita kurangi dengan 1 juta, maka hasilnya adalah 68 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 13, pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada jurnal umum, kas pada tanggal 13 terletak pada sisi kredit, maka kita juga menulisnya di buku besar di sisi kredit. Transaksi sebelumnya yaitu 68 juta, dikurang dengan 4 juta, hasilnya adalah 64 juta. Total keseluruhan kas yaitu 64 juta. Selanjutnya, piutang usaha nomor rek 112. Pada transaksi tanggal 13 yaitu pekerjaan telah diselesaikan. Di jurnal umum, piutang usaha terletak pada sisi debit. Maka kita juga akan menuliskannya di sisi debit senilai 4 juta. Selanjutnya perlengkapan dengan nomor rek 113. Transaksi tanggal 3, dibeli perlengkapan klinik. Pada jurnal umum, perlengkapan klinik terletak di debit senilai 1 juta. Maka pada buku besar juga kita menuliskan sisi debit senilai 1 juta. Peralatan nomor rek 121. Transaksi tanggal 3, dibeli peralatan klinik. Pada jurnal umum transaksi 3, peralatan klinik terletak di sisi debit senilai 10 juta. Maka pada buku besar juga kita menulisnya di sisi debit senilai 10 juta. Lalu transaksi berikutnya tanggal 11, dibeli kembali peralatan klinik secara kredit senilai 15 juta. Pada jurnal umum, tanggal 11 peralatan klinik terletak juga pada sisi debit. Maka pada buku besar kita letakkan juga di sisi debit. Di saldo, transaksi sebelumnya itu 10 juta ditambahkan dengan sisi debit 15 juta, jadi total keseluruhannya 25 juta. Selanjutnya, gedung dengan nomor rek 123. Transaksi tanggal 2, menerima uang sewa gedung. Pada jurnal umum, transaksi nomor 2 yaitu gedung terletak di sisi debit dengan nominal 100 juta. Maka pada buku besar kita juga menuliskannya di sisi debit senilai 100 juta. Selanjutnya, utang usaha. Transaksi tanggal 11. Dibeli kembali peralatan klinik secara kredit. Di jurnal umum, utang usaha diletakkan di sisi kredit. Maka pada buku besar, kita juga meletakkannya di sisi kredit senilai 15 juta. Selanjutnya, modal Cantika. Pada tanggal 2, Cantika menyetorkan uang ke dalam perusahaan dan menerima uang sewa gedung. Pada jurnal umum, modal Cantika terletak pada sisi kredit senilai 175 juta. Begitu pula pada buku besar, kita tuliskan di sisi kredit senilai 175 juta. Selanjutnya, PRIV atau PRIVA. Pada transaksi tanggal 9, Cantika mengambil uang untuk keperluan pribadi. Pada jurnal umum, PRIV terletak pada sisi debit senilai 1 juta.
Maka pada buku besar kita menuliskannya juga di sisi debit senilai 1 juta. Selanjutnya, pendapatan jasa nomor rek 411, transaksi tanggal 5, diterima penerimaan jasa klinik. Pada jurnal umum, pendapatan jasa terletak pada sisi kredit. Maka pada buku besar kita juga menuliskannya di sisi kredit senilai 5 juta. Selanjutnya, kita berpindah pada neraca saldo. Nomor akun 111, keterangan kas. Pada buku besar, jumlah kas ialah 64 juta di sisi debit. Maka pada neraca saldo kita menuliskannya 64 juta di sisi debit. Selanjutnya nomor akun 112, keterangan piutang usaha. Pada buku besar, piutang usaha terletak di sisi debit dengan nilai 4 juta rupiah. Maka pada neraca saldo kita juga menuliskannya di sisi debit senilai 4 juta rupiah. Selanjutnya nomor akun 113, perlengkapan klinik. Pada buku besar, perlengkapan klinik terletak pada sisi debit senilai 1 juta. Maka pada neraca saldo kita juga meletakkannya di sisi debit senilai 1 juta. Nomor akun 121, keterangan peralatan klinik. Pada buku besar, peralatan klinik tertera pada debit senilai 25 juta. Maka pada neraca saldo kita menuliskannya di sisi debit senilai 25 juta. Selanjutnya, nomor akun 123, keterangan gedung. Pada buku besar, gedung terletak pada sisi debit senilai 100 juta rupiah. Maka pada neraca saldo kita juga menuliskannya di sisi debit senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, nomor akun 211, keterangan utang usaha. Pada buku besar, utang usaha kita letakkan di sisi kredit senilai 15 juta. Maka pada neraca saldo kita juga meletakkannya di sisi kredit senilai 15 juta. Selanjutnya, nomor akun 311, keterangan modal Cantika. Pada buku besar, modal Cantika kita letakkan pada sisi kredit senilai 175 juta. Maka pada neraca saldo kita juga meletakkannya di sisi kredit sebesar 175 juta. Selanjutnya, nomor akun 321, keterangan Prive. Pada buku besar, Prive terletak pada sisi debit senilai 1 juta. Maka pada neraca saldo kita juga meletakkannya di sisi debit senilai 1 juta. Selanjutnya, nomor akun 411, keterangan pendapatan jasa. Pada buku besar, pendapatan jasa terletak pada sisi kredit dengan nominal 5 juta. Maka pada neraca saldo kita juga meletakkannya di sisi kredit senilai 5 juta. Maka dari total keseluruhan, kolom debit yaitu 195 juta rupiah dan sisi kredit senilai 195 juta rupiah, maka kedua kolom debit dan kredit bernilai sama. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai transaksi-transaksi yang telah saya buat dan saya masukkan ke dalam jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih.